Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah kita mulai pertemuan yang semoga Allah berkahi ini dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan sekarang, Daurah Sirah Nabawiyah Online, materi ke-6, kita akan membahas materi ke-6 yaitu Khadijah dan wahyu pertama. Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW yang pertama, dan tercatat bahwa Rasulullah mengakui bahwa Khadijah itu tidak ada gantinya. Karena kemuliaan yang luar biasa, pengorbanan yang tinggi kepada Islam. Dan wahyu pertama juga perlu kita pelajari karena kita ingin memahami bahwa bagaimana Islam ini mulanya didakwahkan. Pertama saya akan membahas mengenai pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah SAW ada di dalam keluarga Abu Thalib, yang mana Abu Thalib itu merupakan sebenarnya keluarga yang miskin, walaupun dia ketua kepala suku di Quraisy, di Mekkah, tetapi tidak menyebabkan hartanya melimpah-limpah. Dia penghasilannya biasa saja, hartanya dia sedikit dan anaknya banyak. Oh, untuk Makkah dalam keluarga Abu Thalib, sehingga saat anak-anaknya makan, Rasulullah meninggalkan keluarga tersebut karena tidak ingin diperlakukan spesial, tidak ingin berebut makanan dengan anak Abu Thalib. Oleh sebab itu, Rasulullah sedari muda sudah belajar banyak, belajar berdagang, belajar bekerja, dan di antara yang tercatat adalah Rasulullah terbiasa mengembalakan kambing, khususnya kambing penduduk Makkah, dan juga berdagang, yang dengannya ia mendapatkan beberapa sedikit uang untuk bertahan hidup. Tapi intinya Rasulullah sudah hidup mandiri sedari muda, dan kondisi yatim piatunya itu membuat ia tidak mungkin untuk hidup bermanja-manja. Kemudian karena akhlak Rasulullah SAW itu sangat mulia, maka terkenallah Rasulullah dalam kota Makkah tersebut. Walaupun jumlah penduduknya sedikit, tapi kita sering menyebutnya kota, walaupun mungkin kalau Mekah ada kondisinya seperti itu di zaman sekarang, maka kita mungkin hanya menyebutnya sebagai kampung ya atau desa. Penduduk Mekah paling hanya ya sekitar 3.000 penduduk saja. Kita satu kecamatan sudah berapa ya? Sudah puluhan ribu mungkin penduduknya. Oke, kita lanjut. Jadi Rasulullah SAW pada usia 25 tahun sudah dikenal banyak orang dan harum namanya. Khadijah melihat Rasulullah SAW itu terkenal dengan kebaikannya, maka ia meminta Rasulullah untuk berdagang ke Syam, membawa hartanya dengan sistem bagi hasil, dan mendapat sistem bagi hasil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain yang dimiliki oleh Khadijah. Dan ternyata perdagangan Rasulullah itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mengapa? Karena Rasulullah dengan akhlak yang mulia, walaupun tujuannya berdagang ke Syam, namun ia sangat ini di perjalanan banyak bertemu dengan lain, bertemu dengan orang-orang, sehingga orang-orang sudah banyak tertarik dengan dagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga belum sampai Syam banyak barangnya itu sudah habis. Sampai Syam pun Rasulullah begitu dikenal oleh banyak orang karena akhlaknya luar biasa ya. Salah satu ciri akhlak Rasulullah SAW adalah
ketika bertemu orang, selain banyak senyum, bukan banyak ketawa ya, banyak senyum, juga menghadapkan seluruh badan wajahnya, kemudian menyamakan tinggi tubuhnya. Kalau orang tersebut sedang duduk, maka Rasul duduk. Kalau orang itu anak kecil, Rasulullah jongkok. Kalau misalkan berdiri, maka berdiri dengan penuh sukacita. Sehingga dari kejujurannya tersebut, bukan perempuan, Maisarah itu laki-laki. Jadi jangan dipanggil Siti Maisarah. Maisarah itu laki-laki, karyawan, tepatnya budak laki-laki milik Khadijah, diminta oleh Khadijah untuk mengawasi tindak tanduk Rasulullah. Maka Maisarah pun menceritakan laporannya setelah pulang dari Syam bahwa Rasulullah itu sangat hebat dalam berdagang dan ia tidak mau sedikit pun bersumpah. Iya kan biasanya pedagang kalau ditanya asli nih, jujur nih, bersumpah nggak demi Lata dan Uzza gitu, atau demi Hubal, demi apa? Maka Rasulullah tidak mau bersumpah dengan selain Allah. Jadi dan sudah tertanam dalam Rasulullah bahkan sebelum wahyu pertama turun pada Rasulullah. Dan itu semakin mengagumkan bagi Khadijah, karena Khadijah juga memiliki pandangan yang sama, yaitu berupa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhlak yang sempurna, pandai berdagang, tampan, membuat Khadijah berharap bisa menikah dengan Rasulullah. Maka Khadijah menceritakan kepada temannya, yaitu Nufaisah binti Munyah, yang nantinya menyampaikan pada Rasulullah dengan bahasa-bahasa kiasan yang tidak frontal, tidak merendahkan Khadijah, bilang bahwa Khadijah ingin melamar Rasulullah, tapi menyebutkan bahwa Khadijah ingin menikah, bagaimana kalau Rasulullah menikah dengan Khadijah. Jadi bahasa-bahasa yang membuat tidak membuat Khadijah itu seperti dijual. Baik, alhamdulillah pesannya sudah banyak ya. Kita lanjut. Akhirnya Rasulullah pun bertemu dengan paman Khadijah, yang padahal Khadijah itu sudah banyak sekali menolak lamaran dari para bangsawan, orang-orang kaya di kota Makkah, namun ditolak. Khadijah akhirnya menikah dengan Rasulullah, sehingga menikahlah dua orang yang terkenal kemuliaannya, kesuciannya di kota Makkah. Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Dan akhirnya semua anak Rasulullah itu dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim, itu dari budak perempuan Rasulullah yang didapatkan dari hadiah, bernama Maria Al-Qibtiyah. Sisanya 6 anak lain itu datang dari Khadijah, yang mana semua anak laki-lakinya Allah takdirkan meninggal waktu kecil, karena Allah ingin menjaga Islam dari fitnah fanatik terhadap keturunan Rasulullah. Dan anak-anak perempuannya ya nantinya tumbuh besar. Jadi anaknya itu ada Al-Qasim yang pertama. Rasulullah disebut sebagai Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim, dan umat Islam dilarang menggunakan nama yang serupa. Abu Al-Qasim diberikan pada Rasulullah saja. Lalu anaknya ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada Abdullah. Ada apa? Apa teman-teman, ada sedikit interupsi dari istri saya. Ya, baik, kita lanjutkan insya Allah. Nah, kemudian semua anak Rasulullah itu ternyata meninggalnya ada di zaman Rasulullah, kecuali Fatimah, karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Dan keturunan Rasulullah itu banyak dari Fatimah, itu dari Hasan dan Husain dan yang lainnya. Kemudian, Khadijah itu sebagai perempuan yang kaya raya, sedangkan Rasulullah hanya berasal dari keluarga miskin yang pada mulanya juga pegawai dari Rasulullah. Maka Khadijah menempatkan posisi kewam kepemimpinan tetap pada Rasulullah. Khadijah berhasil merendahkan dirinya di bawah kepemimpinan Rasulullah, sehingga pernikahan pun terasa sangat nyaman.
seluruh harta Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk diatur, dan Khadijah hanya menerima ini ya, uang belanja dari Rasulullah. Begitulah kebaikan dari Khadijah yang memuliakan suaminya, dan juga suaminya itu Rasulullah memuliakan istrinya. Peristiwa pernikahannya terjadi 2 bulan pulang berdagang dari Syam ya. Nah, untuk kisah wahyu pertama, maka mungkin teman-teman sudah sering dengar kisahnya. Itu ketika usia Rasulullah sekitar 40 tahun, maka sudah 3 tahun Rasulullah SAW untuk bertahanut. Atau mungkin orang juga ada yang menyebut sebagai uzlah ya. Atau ini berdiam diri di Gua Hiro, karena Rasulullah merasa masyarakatnya sudah jauh dari kebenaran. Rasulullah terasing dan gundah gulana melihat keadaan masyarakatnya yang banyak tidak sesuainya, banyak yang tidak pantasnya, bahkan banyak yang melanggarnya. Fitrah Rasulullah karena disucikan oleh Allah menolak hal itu semua. Nah, kemudian Rasulullah ketika di Gua Hiro ada di Jabal Nur, maka dibekali oleh air dan roti, dan Rasulullah di Gua Hiro bukan berarti terus sendiri, enggak, karena banyak orang lewat juga, dan akhirnya Rasulullah sering menjamu, khususnya orang-orang miskin, makan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, maka ia banyak bermimpi dengan mimpi yang sangat jelas, karena merupakan bagian dari cara Allah mengirimkan pesan itu diantaranya lewat mimpi. Tentu bukan sembarang mimpi. Ada juga batu yang mengucap salam kepada Rasulullah di Makkah. Kemudian pada tanggal 21 Ramadan, hari Senin, ketika usia Rasulullah 40 tahun 6 bulan menurut kalender Hijriah, lebih 12 hari, Rasulullah menerima wahyu, yaitu wahyu yang telah kita kenal. Wahyu itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama, Rasulullah didatangi oleh, ketika gelap, maka Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah pun, karena memang Rasulullah sampai wafatnya tidak bisa membaca, Rasulullah, Nabi kita tidak bisa membaca, maka Rasulullah mengaku bahwa, iya, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril pun memeluk Rasulullah dengan sangat erat, menenangkan Rasulullah, lalu diulangi lagi, Iqra, maka Rasulullah mengulanginya terus sampai 3 kali. Akhirnya dibacakanlah kepada Rasulullah surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitu. Dan selesai dapat wahyu tersebut, maka Rasulullah ketakutan, gemetar, maka ia pulang dengan tergesa-gesa. Padahal posisi Gua Hiro di Jabal Nur itu sangat tinggi ya, mungkin bisa sampai setengah jam kalau berjalan dari Makkah ke sana, dari Ka'bah ke sana. Tapi Rasulullah pulang dalam keadaan berlari-lari karena luar biasa takutnya. Rasulullah SAW menerima wahyu di waktu masih gelap. Kemudian ketika sampai kota Mekah sudah mulai agak cerah. Lalu ketika datang ke rumahnya, maka Rasulullah diminta untuk diselimuti oleh Khadijah. Maka kita bisa melihat bahwa Khadijah merupakan istri yang sangat sempurna, di mana kalau misalkan banyak istri, banyak perempuan itu banyak pingin tahu, padahal suaminya sedang dalam kondisi tidak ingin banyak berbicara, banyak bercerita. Tapi Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah dan meninggalkan Rasulullah sendirian di kamarnya dalam keadaan berselimut. Maka ini merupakan akhlak yang harus dipelajari dari ibunda Khadijah. Khadijah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kita belajar dari sikapnya bahwa
istri itu senang berbicara dan senang untuk didengarkan, senang untuk berbagi saat badannya sedang sempit, ya, sedang sedih. Sedangkan suami ingin sendiri, tidak ingin diganggu, ingin menyepi. Maka Khadijah luar biasa, dia tidak banyak bertanya, padahal pasti penasaran, tapi enggak bertanya, maka dibiarkan Rasulullah untuk berselimut. Maka teman-teman, khususnya yang perempuan, hargailah bahwa kekhawatiran suami itu tenangnya saat dia diam, berbeda dengan perempuan yang ingin terus bercerita. Maka Rasulullah pun sedih, tertekan, ketakutan, karena hal itu asing dan rasanya Rasulullah seperti diancam untuk dicabut nyawanya yang sedang ia jalani, walaupun belum ini ya, syariat terkait seperti saum itu belum turun di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah sudah menggenapkan uzlahnya di Gua Hiro sampai bulan Ramadannya tuntas. Lalu saat Rasulullah sedang pulang dari Gua Hiro, maka ia melihat Jibril ada di langit, sedang duduk di antara langit dan bumi di sebuah kursi. Dan Rasulullah pun takut sehingga tersungkur, lalu pulang terburu-buru lagi dan diminta diselimuti oleh istrinya, sehingga turunlah surat Al-Mudaththir, ya Al-Mudaththir kum fa'anzir. Maka perintah untuk memperingatkan manusia, perintah untuk menyampaikan peringatan, ini turun sekarang. Sebelumnya hanya diberitakan untuk Iqra, wahyu untuk diri Rasulullah sendiri. Kali ini Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan. Maka resmilah Rasulullah kali ini diangkat sebagai utusan Allah untuk Rasul, ya, untuk menyampaikan. Jadi tingkatan di atas Nabi, tingkatan di atas penerima wahyu adalah Rasul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan materi kali ini, yaitu terkait dengan Khadijah dan wahyu pertama, bisa teman-teman pahami. Sudah sering kita pelajari hal ini dan sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mencintai Rasulullah, dan lebih memahami bahwa Rasulullah itu dimuliakan karena Quran,